Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kepada teknis penerbitan NIB berusaha, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, terutama pelaku usaha UMKM, yaitu untuk membuat perizinan berusaha tidak usah ribet ya Pak. Itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang perizinan berusaha berbasis risiko dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang perizinan di daerah. Dari semua ini pemerintah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk tidak menyediakan kata Pak Sekmat tadi udah dipaparkan, tidak usah ribet untuk membuat rekomendasi dari lurah, dari RT RW, dari kecamatan. Tapi ini bisa dilakukan secara pribadi juga, secara mandiri, karena bersifat online Pak, yaitu yang disebut dengan OSS RPA, Online Single Submission. Jadi bisa dilakukan dari HP Bapak Ibu juga secara langsung, tidak usah kesana kemari untuk berangkat melaksanakan persyaratan-persyaratan membuat perizinan. Saya percaya di sini juga tadi udah berbicara dengan Bapak dari Satpol PP ya Pak ya, sudah mencoba, bahkan sudah terbit NIB-nya dari ayam petelur ya. Nah, perizinan sekarang itu seperti itulah Pak, tidak usah kita berangkat jauh-jauh ke ke kabupaten, ke khususnya dinas DPMPT. Tapi secara langsung saja kita mengadakan atau mengisi secara online. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah siang, dilanjutkan saja ke teknis penerbitan atau pembuatan NIB. Di sana kalau ada pertanyaan atau apa-apa, langsung saja ya Pak ya. Mungkin dari saya cukupkan sekian, dan tidak lupa terima kasih Pak Sekmat atas penerimaannya kepada tim kami dari DPMPT Kabupaten Garut, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Widi untuk buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut. Ini akan memaparkan sedikit tentang OSS, Online Single Submission. Sistem atau aplikasi ini milik pemerintah pusat, pengelolanya langsung dari Kepala BKPM atau Kementerian Investasi, sehingga izin itu semua terpusat, datanya ada di kementerian di sini.
Cuman ada kewenangan-kewenangan yang di penyelenggaranya ada yang sama daerah, ada sama provinsi, ada yang pusat. Tetapi database-nya itu sendiri ada di pusat semuanya. Untuk kegiatan usaha mikro, kalau dulu di UMK itu kewenangannya daerah dan persyaratannya sangat mudah. Ketika kita mau masuk ke sistem OSS, kita hanya diminta KTP, Pak. KTP-nya harus sudah eKTP sehingga udah ada datanya. Kemudian NPWP jika ada, jika tidak pun nggak apa-apa. Kemudian email. Nah, wayahna email ayeuna mah kedah gaduh, upami bade ngakses dan dipastikan emailnya itu aktif, sareng tiasa kabuka. Upami email teu tiasa kabuka, terus dipaksakeun daftar, nantinya susah untuk aktivasi dan prosesnya menjadi lama karena harus pencabutan dan pencabutannya pun ke pusat, nggak di daerah, nggak di kabupaten. Nah, pastikan emailnya itu aktif gitu Pak. Nah setelah emailnya aktif, kita juga perlu nomor telepon, kemudian data-data perusahaan. Insya Allah nggak lama, ketika sudah terbiasa 5 menit, 10 menit juga selesai. Izinnya berbentuk digital, tanda tangannya pakai barcode. Semua yang keluar itu asli Bapak, janten pami ngeprint eta asli, di bumi badai ngeprint oke asli, di fotokopi oke eta asli. Teu aya anu kapungkur makan dipusti-pusti, dilaminati, ayeuna mah tos kenging ngeprint dicetak kuy, hujan kayak ngiuhan we, kan itu ngeprint deui, eta sami asli keneh. Gitu. Nah, kan teu kabayang upami teu sakat tenang dibuka mah aya anu pelaku usaha di dieu di AA itu di Pekan kan ngadamelan naon reparasi handphone mah ka dieu ka dieu kapayun orang nyata korsina ieu korsi kumaha. Nah Bapak tek karena reparasi yang tapi icalanan servis icalan handphone tuh terus karena naon deui naon icalan naon sih bakar makanan. Nah ayeuna ditinggal heula janten sateu acan urang mulai teh pami contoh bapaknya untuk mempermudah pelayanan aya nu di desa sakatanan ngabantos aya tatanggi aya keluarga nu di kecamatan oge sakatanan sareng paten sae anu kahiji tingali heula dina informasi klasifikasi usahanya. Nah di dieu anu itu handphone ya handphone di sini handphone itu perdagangannya saja perdagangan eceran alat telekomunikasi gitu. Reparasi nama sigana duka tah. Apakah beranggapan pemerintah pusat HP teh sekali pakai gitu banyak. Pami buat motor mau mobil aya reparasina. Tahu pami HP mah karena iya cuman di dia mencakup perdagangan eceran alat telekomunikasi seperti HP, pesawat telepon dan perlengkapan lainnya. Mungkin ieu maksudna yang ngarareskeun sakatanan bila itu digentos janten kodena tetep eta. Nu penting mah mirip-mirip we. Da kadang ada kegiatan usaha anu teu acan kaakomodir kana kode teh. Tah ini contoh ditinggali dina ieu diklik we ieu na. Klik. Di dia aya urayana. Urayana ieu nu tadi kegiatanna teh skala usahana mikro. Modal sabaraha? Modal usaha. 2 jutaan.
ya di nol dugikeun ka 500 juta itu teh mikro Pak. Ya kan di setengah 2 juta berkalinya masuk karena mikro. Lahan tidak diatur, badai sageung badai di kamar, badai di dapur, badai sageung alun-alun ge mangga teu diatur. Tingkat resiko rendah, izinnya hanya NIB. Persyaratannya tidak ada persyaratan. Bukan berarti tidak ada persyaratan. Yang penting ketika input kita teh dikasih surat pernyataan. Nu kahiji bahwa data teh benar. Yang kedua, data bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, apabila ada dampak kita harus mengelolanya. Contoh, dina eta teh baralanya tah beresan punya lira. Ulah dugikeun barala ngebul kata tadi bicarioseun. Nah, ai syarat khusus nama teu aya, cuman ketika badai dieksekusi izin keluar piwarang ngeklik surat pernyataan. Gitu. Ieu teh dugikeun ka industri besar anu di atas 10 miliar ke rendah, tetap persyaratannya tidak ada. Benten deui sareng usaha nu sanes. Tah contoh atuh aya uji calan gasnya. Gas teh 472 hiji gitu. Ieu we latos kapaman. Ya ecaran padi dan palawija. Ecaran padi dan palawija eta ge sami rendah, tidak ada persyaratan. Tapi pami contoh di dieuna gas LPG. Gas LPG mah persyaratanna aya seueur mananya perdagangan gas LPG atau naon dina ieu anu ieu we atuh tah ieu aya ieu mah perdagangan reparasi perawatan sepeda motor aya, tapi HP mah henteu. Contoh apotek we ieu kaseueur teuing. Nah upami apotek walaupun dia apotek nah ieu. Nah obat farmasi untuk manusia mulai disebatkeun janten kangge jalmi tinggi resikona teh Pak. Walaupun modal hanya 1,5 juta tadi saudara, usahana mikro abi modal mung 5 juta tapi dia tinggi. Aya persyaratanna di dia, persyaratanna ieu teras kedah aya ieu gitu. Janten tiap kegiatan usaha teh gaduh persyaratanna masing-masing. Abi ge di kantor teu tiasa ayeuna anu teu aya persyaratan disuruhkeun persyaratan teu kenging gitu. Benten-benten tanu AA we ayeuna urang mulai. Mana aya gaduh email. Sok emailna naon? Foto persyaratan tenang we dirina anu buka nampana berarti data di atas. Nu pertama emailna heurang kedah kabuka. Gini. Iya. gmail.com. Maksudnya? Nah, kenapa sebetulnya mah tiasa wae bawa dina HP nanaon tapi kan nerangkeun teh nging kagok. Sebab ada aktivasi di dalam email. Nah, coba buka dina HP kode napatil. Terus sampai anu Asus sanes mah oh sanes Asus Note 7 ada HP buka bentar nah ini nah
klik ya, terus lanjutkan untuk masuk. Nah, anu pertama ketika email natos tiasa kabuka, sok masuk di dia aya daftar lebatkan dia usaha mikro, sebab paling besar sampai 5 miliar laki lah perusahaan kecil lalu di atas 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Kita usaha unggul tanah masyarakat bangunan atau dietang, klik pilih jenis pelaku usaha perorangan, nomor NIK-na 3205 0327 nama lengkap Rifan Fauji, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 27/01/1993, alamatna Kampung Panyingkiran. Dina alamat masukkan alamat sesuai data di EKTP tanpa menuliskan RT RW. Dina KTP namu Kampung Panyingkiran tos sadugi kadinya. Nah tos gitu lebetkeun Jawa Barat, teras Kabupaten Garut, Kecamatan Wanaraja, Panerina, Wanasari. Email, nah ini email kedah apa? Alamat kena, ini ayah nukiran seseorang sok pak email lah, abis amari kira kahuru atau pikiran titik, dan teh sah benar. Nomor telepon surat 08211 962 7285. Masukkan kode captcha Gorontalo oke, daftar. Pendaftaran akses berhasil. Di sini baru kita masuk ke email. Di email bakal ada email baru. Aduh internet. Lodi. Coba pakai. Nah, ayah kan kenwaa berarti karena laptop loading kene. Nah itu udah ada. Pakai aja email ke OSS, Bapak Ibu dibuka, lalu aktivasi sampai aktivasi berhasil keterangan. Nah ini aktivasi berhasil. Lalu cek lagi email kedua, bakal ada email kedua isinya username dan password. Username dan password ini dipakai untuk masuk. Jadi OSS, jadi kan ada masuk, klik, masukkan username, tempel, terus di dia passwordnya, masukkan guys tadi, gitu. Nah, mualah. Dah pasti itu ya, kami sangat daftar Facebook, sangat naon pasti daftar, aktivasi di email, terus masuk. Kami lah pada daftar kamari CPNS, pada daftar WhatsApp segala macam persis dia daftar gelar, klik karena email baru masuk. Ayo tos atas nama Pak Iman Fauzi. Data dia teh ngambil di data kependudukan upami lepat we. Itu sampai siji dua lah. Anu di input alamatnya tidak sama, nicknya tidak sama, ternyata di
EKTP na teh lepat geusina bayarna leres heula. Nah, ketika udah masuk baru permohonan baru. Nah, di sini udah ada akan bukti dia kan Wanasari alamat. Nah, NPWP belum ada, kita simpan aja. Bidang usaha diklik, anu biru pokoknya diklik. Tuh. Oke, kalau bidang usaha mohon tunggu. Klik. Kalimat. Nah, bidang usaha pilih, ya warna biru pilih. Di dia telekomunikasi. Nah, yang tadi alat telekomunikasi, alat, nah ini perdagangan eceran alat komunikasi. Aya perdagangan besar, aya perdagangan eceran. Upami perdagangan besar mah biasanya kangge nu berbadan hukum, terus skalana agung. Upami nu icaran hijian mah eceran. Simpan. Ya. Apakah punya NPWP? Tidak. Alamatnya di mana? Kami di Bumi. Kampung Panyingkira. Upami ieu sok lebeteun sareng RT RW na RT 03 RW 5.